Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya Pak. Selamat sore Pak ya. Sore. Mohon izin mengganggu waktunya sebentar Pak ya. Ya. Jadi di sini saya akan mengambil tugas dari calon guru penggerak Pak ya, Ya. untuk mewawancarai 3 kepala sekolah Pak. Jadi di sini saya mohon izin untuk mewawancarai Bapak ya Pak ya. Boleh. Untuk beberapa waktu ke depan dan mohon izin untuk direkam juga Pak ya. Boleh. Ya baik Pak. Terima kasih. Jadi pertanyaan pertama saya nih Pak. Selama ini bagaimana pendapat Bapak terkait dengan identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah kita ini Pak? Untuk kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral yang selama ini terjadi di sekolah Pak, salah satunya ini saya dapat semester lalu kan, tahun lalu pas acara kenaikan kelas kan. Jadi untuk menaikkan siswa yang jarang masuk Pak. Oh, jarang masuk Pak. Jarang masuk dengan data absensi yang kurang dari 80%. Nah, itu kan secara aturan dilema kita. Secara aturan anak itu sebenarnya tidak layak untuk naik kelas. Iya, Pak. Sedangkan secara kita melihat kondisi anak ini tidak masuk itu karena faktornya banyak sekali, faktor keluarga, terus orang tuanya broken home lah Pak, macam-macam. Nah itulah yang mengganggu kehadiran anak ini di sekolah. Itu. Ya, baik Pak. Dari kasus yang Bapak ceritakan tadi itu kehadirannya kurang dari 80% ya Pak siswanya. Akan tetapi menjadi dilema untuk menaikkannya untuk kelas atau ke fase berikutnya Pak ya. Nah, jadi selama ini Pak, bagaimana nih Bapak menjalankan untuk mengambil keputusan di sekolah nih Pak? Terutama untuk kasus-kasus yang mana ada 2 kepentingan tadi Pak ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi di satu sisi siswa tersebut dia kurang kehadirannya dan di satu sisi itu menjadi dilema juga Pak. Kalau saya pertama berdiskusi dulu dengan wakil kesiswaan dan wakil kurikulum, melihat kondisi anak seperti ini. Kalau melihat secara aturannya kita dilema Pak. Dilema kita di situ karena aturan kalau sudah kurang dari 80% pasti tidak naik. Nah, melihat kondisi anak ini kurang secara ekonomi, secara dia keluarga di rumah, saya memikirkan nanti efeknya Pak, efek psikologis. Ditambah dia sudah ada masalah di rumah, di sekolah pun tidak ada yang memperhatikan. Memperhatikan dalam artian seandainya kita tidak naikkan, psikologisnya seperti apa? Bisa jadi nanti anak ini tidak mau sekolah, malu, lalu dia memutuskan tidak mau sekolah. Itu lebih bahaya lagi efeknya Pak. Makanya untuk keputusan naik pun saya rasa saya diskusikan dengan wali kelas juga, gimana perkembangannya, apa yang sudah bisa dia capai itu kan di kelas itu kan. Ternyata tidak terlalu buruk. Dalam artian dia bisa sudah baca, nulis dan segala macam, hanya saja faktor di keluarga saja. Itu yang membuat saya memperkuat argumentasi saya bahwasannya saya bisa ini anak ini naik dengan bersyarat gitu. Oh, baik Pak. Jadi di satu sisi kehadirannya kurang Pak ya, tetapi di sisi lain secara akademik anak ini masih mumpuni Pak ya, termasuk tadi udah telah memenuhi syarat dari nilainya. Nah Pak, untuk selanjutnya Pak, dengan nilai-nilai yang bertentangan tersebut Pak, itu kan berarti termasuk dalam rasa kebenaran Pak ya. Ya, untuk selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan Pak untuk menyelesaikan kasus tersebut yang Bapak temui selama ini Pak. Nah langkah-langkahnya yang pasti informasi dulu Pak, informasi dengan wali kelas, terus sejauh mana yang sudah dilakukan. Lalu yang kedua mengumpulkan data di lapangan, observasi ke rumah. Nah itulah yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu informasinya, faktor keluarga. Nah, ada rasa kasihan melihat kondisi anak yang berusia seumuran itu, dia menyaksikan keretakan dalam rumah tangga orang tuanya kan. Itu mengganggu sekali. Ditambah lagi kalau seandainya kita mengambil keputusan sepihak hanya berdasarkan aturan, efeknya tadi psikologis. Artinya langkah-langkah itu saya lakukan dari mengumpulkan informasi, saya urutkan. Jadi ketika keputusan itu saya ambil, keputusan itu bersama dengan wakil kesiswaan dan kurikulum. Itu. Berarti masih masuk dalam paradigma ya, jangka pendek, jangka panjang Pak ya? Iya. Jadi di satu sisi jangka pendeknya tadi
dia bisa putus sekolah ke depannya Pak ya. Jangka panjangnya tadi dia tidak memperoleh pendidikannya Pak. Ya, psikologisnya pasti terganggu dengan beban yang dia pikul, dengan keluarga yang broken home tadi Pak ya. Di satu sisi di keluarganya juga broken home, di satu sisi sekolah juga dia bermasalah. Nah, jadi menurut Bapak nih dalam kasus tersebut siapa yang Bapak libatkan untuk menyelesaikan kasus ini Pak? Yang paling penting itu yang saya libatkan itu wali kelas. Itu wali kelas itu ujung tombak informasi pertama Pak, karena mereka itu orang yang paling tahu betul satu persatu keadaan siswa itu. Nah, wali kelas itu penting, ujung tombak informan dari saya kan. Terus yang kedua itu ada juga ketua kelasnya kan, apalagi teman-teman sebangkunya, biasanya itu yang paling jujur Pak, yang paling dekat dengan paling dia dekat Pak, dengan dia, teman sebangku itu. Terus masukan dari wakil kesiswaan itu juga penting, karena mereka juga memegang data anak berkala kan setiap bulan apa yang terjadi. Terus juga mendata buku piket. Nah, buku piket kita kan didata setiap hari apa kejadian itu kan. Itu juga dapat Pak, saya dapat informasi dari situ. Kalau boleh tahu nih Pak, informasi yang Pak dapat nih dari kehadirannya ini dari mana saja Pak? Mungkin dari absen atau dari absen wali kelas pertama, yang kedua absensi guru piket. Nah, yang ketiga ini data absensi yang dikumpul oleh wakil kesiswaan. Itu yang paling penting juga. Berarti memang siswa ini benar-benar ada datanya Pak ya? Ya, secara lengkap, baik dari wali kelasnya langsung maupun dari guru piket ya Pak. Nah, jadi ini kan berarti siswa ini kalau kita ambil tarik sudut pandang dari kategori Pak, ini memang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan Pak ya? Karena secara aturan. Ya, secara aturan kurang dari 80%. Akan tetapi menjadi dilema Pak ya bagi wali kelas khususnya untuk menaikkan anak tersebut nih Pak. Nah, jadi untuk kasus ini Pak, bagaimana Pak jika diselesaikannya secara tertutup atau secara terbuka ini Pak kasusnya Pak? Kalau untuk kenaikan ini Pak, yang paling baik itu diselesaikan secara tertutup, rapat tertutup dengan wali kelas, kesiswaan dan kurikulum. Itu karena kalau kita publis tidak baik menurut saya, itu tidak baik bagi anak juga, tidak baik bagi sekolah juga. Karena ini juga bukan aib sih, menjaga nama baik lembaga kita juga. Di sisi lain juga kita ada rasa kasihan. Kasihan ini yang perlu, karena orang di luar sana tidak tahu kondisi sebenarnya gitu kan. Tapi kita yang di dalam sini, tim inti ini ada wali kelas dan segala sama wakil kesiswaan ini lebih tahu kondisi anak. Makanya kita kemanusiaan kita tadi, sosial kita Pak, timbul di situ Pak, rasa kasihan tadi itu. Ya. Baik Pak, jadi dengan kasus tadi diselesaikan secara tertutup berarti Pak ya, agar membuat siswa tersebut merasa nyaman. Nah Pak, bagaimana Pak dengan kira-kira nih, kan apabila siswa tersebut tetap dibantu untuk dinaikkan dengan rasa kasihan tadi Pak ya, walaupun kehadiran kurang dari 80%, bagaimana Pak jika ada siswa lain yang bertanya nih kemungkinannya, kok bisa sampai dinaikkan Pak? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu kan kita bisa jawab, naik ada bersyarat. Bersyaratnya pun tidak perlu kita publikasi Pak, karena syarat itu cukup kita yang tahu yang di dalamnya, termasuk wali kelas. Jadi seandainya ada pun bertanya, kapasitas pertanyaannya pun bisa kita jawab sampai batas anak ini naik bersyarat. Secara syarat nggak bisa kita beberkan langsung. Tuh. Baik Pak, berarti untuk kasus tersebut bisa dibicarakan Pak ya, bahwa anak tersebut dinaikkan secara bersyarat. Ini apabila ada yang bertanya Pak ya, mungkin teman-temannya kan. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema seperti itu Pak? Yang paling efektif menurut saya informasi awal dari wali kelas, lalu data dari guru piket, terus wakil kesiswaan. Nah, itu juga. Terus kalau dari wakil kurikulum ada nggak anak ini data
misalnya keterlambatan dalam belajar atau dia belum bisa apa, nah, itu pun saya dapatkan dari situ. Jadi yang paling ujung tombak yang paling penting saya wali kelas itu. Ya, wali kelas. Berarti perlunya komunikasi dua arah tadi Pak ya. Perlu keterbukaan dari wali kelas juga Pak ya, terhadap siswa yang diampunya, bahwa orang lain memang tidak mengetahui, tapi wali kelasnya lebih mengetahui bahwa situasi kondisi keluarganya bagaimana Pak ya, yang menjadi dilema juga para wali kelas saat ini Pak. Ya, baik Pak. Jadi misalnya Pak, ada tata kalanya atau Bapak menjadwalkan sesuatu untuk menyelesaikan kasus, kira-kira kasus tersebut dapat diselesaikan secara langsung di tempat, atau mungkin Bapak akan menjadwalkannya untuk beberapa hari ke depan, atau mencari terlebih dahulu Pak informasinya Pak? Ya, kalau saya yang paling penting itu saya jadwalkan. Dijadwalkan kalau untuk anak yang tidak naik tadi, kita jadwalkan khusus biar dapat informasi pun dari wali muridnya, biasanya orang tuanya kan, kita lihat kondisinya dulu. Makanya saya butuh waktu, butuh jadwal, karena kita butuh komunikasi dulu dengan wali kelas. Jadi tidak, keputusan itu tidak dari saya sendiri itu kan, dia ada masukan. Ya baik Pak. Jadi perlunya lagi tadi Pak ya, komunikasi dua arah untuk menyelesaikan kasus tersebut Pak. Biasanya itu pada rapat kenaikan kelas Pak ya, keputusan akhir. Keputusan akhirnya di rapat kenaikan kelas. Ya Pak. Jadi menurut Bapak nih, dalam kasus seperti ini, misalkan ada beberapa guru mata pelajaran mungkin yang tidak setuju atau kurang setuju Pak untuk menaikkan siswa tersebut, akan tetapi kondisi siswa ini sudah diketahui, seperti kata Bapak tadi, broken home, nanti dia sudah punya beban di dalam keluarga, bagaimana dengan sekolahnya juga yang dapat mengkhawatirkan dia untuk putus sekolah Pak, apalagi kurang mampu kan Pak ya. Jika tidak dinaikkan, dia akan malu dan putus sekolah Pak. Bagaimana Pak dengan kondisi guru yang seperti itu Pak? Kalau untuk guru tersebut kan kita bisa kasih informasi Pak. Nah, jadi kita beri masukan bahwasannya saya sudah dapat informasinya seperti ini, seperti ini. Jadi hal ini juga tidak bisa kita publis ke halayak atau bagi ke media kan? Karena posisinya ini sebagai rahasia sekolah dan juga menjadi tanggung jawab saya untuk menjaga nama baik sekolah juga. Itu yang paling penting. Makanya tidak, hal seperti ini ya sensitif menurut saya, tidak bisa jadi konsumsi halayak ramai. Tuh. Baik Pak, berarti secara tidak langsung kita memiliki empati terhadap siswa tersebut Pak ya, untuk dinaikkan tadi Pak. Karena walaupun kehadiran kurang 80% Pak ya. Ya baik Pak. Adakah Pak orang atau faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut Pak? Yang mempermudah wali kelas Pak. Wali kelas. Wali kelas, nah, itu. Karena wali kelas lengkap datanya. Nah, itu. Berarti wali kelas Pak ya, secara langsung untuk kenaikan ini yang memegang peran kuncinya Pak ya. Nah, apakah siswa tersebut bisa dibantu Pak ya? Nah, baik Pak. Jadi dari permasalahan ini pembelajaran yang dapat kita petik Pak, atau refleksi dari kasus tersebut Pak? Pelajaran yang dapat saya ambil Pak, jadi ketika kita mengambil keputusan selalu mengedepankan rasa keadilan, rasa kasihan, meskipun itu melawan aturan itu kan. Saya rasa aturan itu bisa kita buat kondisional, melihat kondisi gitu kan, yang bisa masuk di logika kita, masuk di akal langsung. Itu sih, itu yang saya dapatkan, itu pelajaran bahwasanya keputusan itu tidak bisa kita ambil sendiri, tetapi kita perlu masukan dari wali kelas, wakil kesiswaan, kurikulum itu Pak. Berarti dalam mengambil keputusan tidak dapat langsung kita ambil Pak ya? Kita ambil, yang pasti harus memikirkan cara lain dulu Pak ya, dimana itu adalah langkah terakhir untuk memutuskannya nanti Pak, berdasarkan hasil dari sumber-sumber yang telah membantu tadi Pak ya, contohnya wali kelas Pak. Baik, mungkin itu saja Pak ya wawancara dari saya. Terima kasih atas kesempatannya Pak ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sekali lagi izin saya rekam Pak ya. Siap. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu.
Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik, Bu ya. Jadi di sini saya selaku calon guru penggerak, Bu, mohon izin merekam kegiatan wawancara hari ini, di mana ini terkait dengan praktik wawancara, Bu ya. Ya. Boleh langsung kita mulai saja, Bu ya? Boleh. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih, Bu. Bagaimana sih Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang ada di sekolah Ibu? Mungkin boleh satu kasus juga Ibu ceritakan terlebih dahulu, Bu. Oh ya. Dilema etika ya. Iya, Bu. Ya, seperti kasus di sekolah kita sekarang adalah kasus anak-anak yang banyak tidak bisa membaca. Nah, jadi anak-anak yang tidak bisa membaca itu umumnya dari kelas 2 sekarang ya. 2 sampai apalagi sampai kelas 6. Ya, karena kelas 6 kan mau lulus ujian, tidak mungkin kita meluluskan anak yang tidak bisa membaca. Nah, itu. Baik, Bu. Mungkin kasus ini cukup trending juga, Bu ya. Ya. Jadi banyak anak-anak yang masih belum membaca, khususnya kelas tinggi yang udah mau ke jenjang lebih lanjut ke SMP, Bu ya. Ya. Akan tetapi tetap harus diluluskan, Bu ya. Ya. Nah, jadi ini merupakan berarti sama-sama dua kepentingan, Bu ya. Sama-sama benar, Bu, dan mengandung nilai kebajikan. Kira-kira dari permasalahan ini, Bu ya, nilai yang bertentangan dari kasus tersebut apa, Bu? Nilai yang bertentangan adalah banyak orang tua tidak menerima. Tidak menerima sepertinya seperti ini. Anak kelas 2 itu, karena anak kelas 2 itu kan pecahan dari kelas 1 ya. Iya, Bu. Jadi anak yang kelas 2 itu kita kelompokkan menjadi satu kelas, sehingga kita mengklaster satu kelas ini khusus untuk pembelajarannya, difokuskan untuk belajar membaca. Kalau untuk anak yang sudah kelas 3, 4, 5, 6 pasti tidak banyak. Nah, yang dari kelas 3, 4, 5, 6 ini kita kumpulkan, terdapatlah 16 anak. Nah, 16 anak ini kita panggil dulu orang tuanya, bahwa jangan sampai terjadi salah paham. Mengapa anak tersebut kita panggil, sehingga orang tua pun dapat bekerja sama antara pihak sekolah dan orang tua tersebut, supaya anak tersebut bisa membaca. Dalam waktu kita berikan tempo 2 bulan. Baik, Bu. Jadi dengan kasus tersebut sudah Ibu laksanakan, Bu ya, pembagian kelas, khusus kelas rendah dan kelas tinggi, Bu ya, dikelompokkan menjadi satu klaster, Bu ya. Ya. Nah, siapa nih, Bu, yang terlibat dalam penyelesaian kasus ini, Bu? Khususnya tadi dengan membuat klaster tadi, Bu. Ya, kita melibatkan perpustakaan. Di dalam perpustakaan, anak-anak kan jarang berkunjung di perpustakaan. Dan di perpustakaan itu supaya menjadi lebih aktif, bahwa perpustakaan adalah tempat anak-anak membaca. Jadi guru di perpustakaan kita kebenaran ada 2 orang. Jadi anak yang 16 ini, yang dari kelas 3, 4, 5, 6, itu dibina, dididik selama 2 bulan oleh guru yang ada di perpustakaan, tanpa meninggalkan pelajaran di kelasnya. Tetap setiap hari, walaupun dia dalam 2 bulan ini belajar di perpustakaan, anak-anak tersebut tetap membawa buku pelajaran sesuai dengan mata pelajarannya. Baik, Bu. Jadi untuk kasus tersebut ada memang benar sumber dayanya, Bu ya? Ya. Orang perpustakaan sekaligus menghidupkan kembali perpustakaan, Bu ya? Ya. Baik, Bu. Jadi dari banyaknya siswa tadi, Bu, fakta-fakta apa yang Ibu temukan dari siswa yang tidak bisa membaca tadi, Bu? Fakta yang kita dapatkan ialah ternyata anak-anak tersebut banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, contohnya berkebutuhan khusus itu kita tidak bisa melihat anak tersebut dari fisik. Kalau dilihat fisik, contohnya Mas Ayu. Mas Ayu itu kalau di fisik itu sangat bagus sekali karena anaknya gemuk dan lincah. Ternyata daya ingatnya yang kurang.
Ya, jadi kita Kebenaran Sekolah SD Negeri 132 Palembang itu berdekatan dengan SLB. Jadi kita ada MUU ke SLB, kita panggil konsultan yang dari SLB untuk mengidentifikasi dari 16 anak yang mengapa tidak bisa membaca. Nah, dari hasil angket-angket yang diisi, ditemani oleh orang tua dan siswa, ternyata dugaan kami terhadap anak tersebut adalah benar. Baik, Bu. Jadi melibatkan juga, Bu, ya. Sumber daya yang dari luar, kebetulan sekolahnya dekat dengan SLB, Bu, ya. Jadi memang benar dugaan Ibu pada awalnya bahwa anak tersebut memiliki kebutuhan khusus, Bu, ya. Akan tetapi seperti sekarang yang kita ketahui bahwa setiap sekolah harus tetap menerima, Bu, ya, siswa yang berkebutuhan khusus, tidak boleh ditolak, Bu, ya. Ya, baik, Bu. Nah, untuk yang masalah tidak bisa membaca nih, Bu, misal masih kelas rendah nih, kelas 2 mau ke kelas 3, itu secara uji legal atau hukumnya, Bu, jika tetap dinaikkan itu bagaimana, Bu, menurut Ibu? Justru kita mengadakan kelas pintar, kami menyebutnya ini kelas pintar. Ya, kelas pintar. Karena untuk mencerdaskan anak-anak tersebut sehingga dari tadinya tidak bisa membaca, sehingga harus bisa membaca, karena dasar anak SD itu kan adalah calistung, bisa membaca, menulis, dan berhitung, modal dasar anak SD. Jadi anak tersebut kita suruh membaca supaya anak tersebut jangan sampai tinggal kelas. Nah, makanya ini adalah upaya kita supaya anak tersebut jangan sampai tinggal kelas, karena tuntutan kita sebagai guru kan tidak boleh tidak menaikkan anak tersebut. Jadi kalau dia tidak naik, kita sudah melakukan upaya, berarti guru tersebut kan sudah bekerja, dan sekolah pun sudah berarti kan sekolah tersebut sudah memberikan perhatian, kepedulian untuk anak-anak yang kita anggap bermasalah. Ya, baik, Bu. Jadi sebenarnya setiap anak itu memiliki hak yang sama, Bu, ya. Dengan adanya rasa kepedulian guru tadi terhadap anak tersebut, mungkin saat sudah dinaikkan nanti si anak akan lebih bersemangat untuk belajar membaca, Bu, ya. Kita berikan reward anak-anak tersebut. Jadi siapa yang sudah pintar membaca dalam jangka waktu tidak sampai 2 bulan, maka akan cepat kembali ke sekolah, cepat kembali ke kelas. Jadi bagi anak-anak yang merasa tidak nyaman, maka dia akan di rumah dengan orang tuanya, dibantu dengan keluarga. Ada yang tidak sampai dalam waktu 2 minggu, saya sendiri yang mengetes. Jika sudah layak, bisa, tidak sampai 2 bulan, masuk. Dan anak-anak yang masuk saya kasih hadiah. Saya janjikan dan saya beri hadiah. Baik, jadi ini berdasarkan pengalaman Ibu secara langsung, Bu, ya? Bahwa dengan adanya kelas pintar tersebut, anak lebih bersemangat untuk kembali ke kelasnya, Bu, ya? Untuk melanjutkan bersama teman-temannya. Baik, Bu. Jika ini, Bu, ya, kasus seperti siswa yang tidak bisa membaca ini sampai viral, Bu, keluar, Bu, apa ada dampaknya, Bu, bagi sekolah, Bu? Ya, ada dampaknya. Dampaknya adalah terkait visi misi sekolah. Berarti ada visi misi yang tidak terjalankan dan sumber daya sekolah. Jadi tuntutan amanah kita terhadap pendidikan tidak berjalan dengan maksimal. Baik, Bu. Jadi untuk dampak seperti ini kasusnya dapat diselesaikan secara internal di sekolah saja, Bu, ya? Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini kira-kira siapa nih, Bu, yang mungkin Ibu ada panutan atau orang yang memiliki pengalaman yang sama, Bu, dalam menyelesaikan kasus ini? Tidak, itu hasil ide kita manajemen berbasis sekolah saja untuk melakukan bagaimana kita memberikan upaya seperti ini, dan saya didampingi oleh wakil-wakil
saya di sekolah. Berarti langsung kolaborasi bersama satuan pendidikan, Bu ya, Iya. yang ada di sekolah, baik wakil maupun guru yang ada, Bu ya. Iya. Jadi berdasarkan kasus Ibu tadi, berarti paradigma yang itu yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan tadi, Bu ya. Iya. Walaupun dia tidak bisa membaca, dia tetap naik kelas dengan catatan tadi dikelompokkan menjadi kelas pintar, Bu ya. Iya. Ya, baik Bu. Untuk prinsipnya ini berarti kembali ke rasa peduli, Bu ya? Iya, sangat peduli sekali. Karena seperti guru di perpustakaan, 2 orang guru yang mengajar anak yang 16 ini, sebelum mereka dikembalikan ke kelas, dinyatakan bahwa anak tersebut sudah cakap dan sudah bisa membaca. Guru tersebut yang membimbing anak tersebut mempunyai catatan-catatan, dan catatan-catatan ini pada saat pengembalian anak ke guru kelasnya wajib mendengarkan apa yang disampaikan sama guru pembimbingnya selama anak tersebut dibina di perpustakaan. Baik Bu, luar biasa sekali Bu ya. Jadi memang rasa peduli terhadap anak tersebut agar dia bisa membaca, Bu ya. Bahkan saya dengar tadi ada rewardnya, Bu ya, bagi anak yang sudah berhasil dan kembali ke kelasnya bersama teman-teman, yang membuat anak tersebut pasti lebih bersemangat, Bu. Bersemangat sekali ya. Mungkin ada cara lain nggak, Bu, dari kasus tersebut atau pilihan keputusan selain mengelompokkan anak tersebut ke dalam kelas? Mungkin ada orang tuanya yang berbicara langsung, oh Bu, anaknya biar saya sendiri yang akan menangani kasusnya, Bu. Iya, ada satu orang tua yang tidak terima bahwa anak tersebut dimasukkan ke kelas pintar. Dia menganggap bahwa anaknya itu dikucilkan. Jadi pada saat kami berikan pernyataan, Bu, pelajaran di dalam buku mata pelajaran itu sudah sangat tinggi. Apalagi anak kelas 3, 4, 5, 6 yang di dalam kelas pasti di kelas itu kan rata-rata banyak siswa, 32 orang, dan kemampuannya beragam dengan waktu yang singkat dari materi yang disampaikan. Jadi fokus untuk dengan anak yang tidak bisa membaca, maka dia tidak akan bisa mengikuti pelajaran yang berlangsung. Nah, jadi setelah kita berikan pengertian seperti itu, maka orang tua pun mengerti. Ya, jadi awalnya anak saya sudah saya leskan, namun orang tua tersebut akhirnya, Bu, yang bisa memberikan les tidak semua orang tua. Jadi anak-anak tersebut maka kami didik sendiri, jadi sehingga kami bisa mengetahui dan bisa langsung memantau, Bu ya. Iya, bahwa anak tersebut langsung keberhasilannya tuh ada di tangan kami. Ya, baik Bu. Jadi walaupun ada beberapa siswa yang begitu, Bu ya, tetap keputusan akhirnya atau finalnya masih mau ikut program yang ada di sekolah, Bu ya, karena sudah diberikan pengertian tadi, Bu ya. Iya. Baik Bu, ini selanjutnya nih Bu, pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, hal-hal efektif apa yang Ibu anggap oh ini efektif nih dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus tersebut? Ini adalah kepedulian kita nih, rasa kepedulian kita terhadap anak-anak tersebut, sehingga kita mempunyai usaha terhadap anak-anak agar miris kalau sampai tidak bisa membaca. Jadi makanya kita berusaha seperti itu, sampai memberikan reward, sampai memberikan melibatkan semua guru TPPK, sehingga supaya jangan anak tersebut mempunyai berkecil hati sehingga menjadi tidak bersemangat, bahwa
untunglah anak-anak tersebut nyaman, dan setelah kita berikan edukasi, akhirnya anak-anak tersebut timbul bersemangat karena dia belajar di perpustakaan itu dengan guru-guru yang memberikan kasih sayang dan perhatian penuh terhadap anak tersebut. Wah, sangat menarik ini Bu ya. Jadi memang kembali lagi ke rasa kasihan tadi Bu ya. Iya. Karena di mana siswa tersebut jangan sampai berkecil hati seperti teman-temannya yang sudah bisa membaca. Jadi dengan artian lain, semua guru, semua sumber daya yang ada dilibatkan semua Bu ya. Iya. Baik Bu. Jadi menurut Ibu nih, tantangan yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan dalam kasus ini Bu? Tantangan takut anak tersebut dalam waktu tempo 2 bulan ini tidak ada hasil. Dan alhamdulillah dalam waktu 2 bulan sudah menghadapi waktu UTS, anak-anak tersebut tidak ada lagi di perpustakaan. Wah, luar biasa Bu ya. Iya. Berarti tujuan Ibu tadi secara semua keseluruhan sudah tuntas Bu ya. Dengan program yang Ibu buat, dengan melibatkan guru-guru yang ada di perpus, dan alhamdulillah semua siswa sudah bisa membaca Bu ya. Iya, alhamdulillah. Baik Bu. Jadi untuk kasus tersebut Bu, kan Ibu udah menentukan nih rentang waktu dalam waktu 2 bulan. Alhamdulillah kasus tersebut sudah selesai Bu ya. Iya. Nah, ada kalanya mungkin ada kasus-kasus lain nih Bu. Jika Ibu harus mengambil keputusan, apakah ada jadwal tertentu atau secara langsung Bu untuk menyelesaikan kasusnya? Terkadang kalau bersifat urgent, kita harus langsung segera diselesaikan. Tapi kalau permasalahan ini masih bisa tergantung identifikasinya. Kalau masih bisa diberi tenggang waktu, kita akan berpikir dulu dan menjadwalkan untuk menyelesaikannya. Baik Bu, berarti tergantung situasi dan kondisi Bu ya. Iya. Apabila sudah mendesak, mau tidak mau harus diputuskan Bu ya. Iya. Nah, baik Bu, di sini adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut Bu? Ya, itu wakil. Wakil adalah orang terdekat saya, di mana saya bisa dapat berkonsultasi dan memutuskan tindakan apa yang harus kita lakukan. Berarti langsung bersama wakil kepala sekolah Bu ya? Iya. Sebagai orang kepercayaan Ibu. Iya. Bu. Nah, jadi pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang Ibu sampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari kasus dilema etika anak yang tidak bisa baca tersebut Bu? Ya, karena yang pertama adalah status ekonomi keluarga. Anak tersebut kita harus mengetahui latar belakang. Jadi untuk anak-anak yang tidak bisa membaca ini termasuk anak-anak yang bermasalah juga. Bukan masalah anak-anak yang berkelahi saja, namun anak-anak yang tidak bisa membaca, maka di dalam pergaulan dia di sekolah pasti adanya tekanan mental. Apalagi sekarang kasus bullying yang marak. Nah, jadi kita lakukan untuk menyelesaikan dan memperhatikan anak tersebut sehingga bisa membaca, sehingga orang tua wali murid yang ada di sekolah merasa terbantu juga, karena tidak semua orang tua di situ mampu. Kalau dia mampu, pasti anaknya dileskan, diajarkan, dan orang tua yang mengajar di rumah juga tidak bisa, karena setelah kami tanya, di antara orang tua tersebut ternyata ada yang buta huruf. Apalagi orang tua tersebut di rumah tidak mengetahui bahwa anaknya ini adalah anak yang berkebutuhan khusus. Setelah kita identifikasi anaknya berkebutuhan khusus, untuk melakukan tes psikolog juga untuk apa? Kalau anak tersebut sudah tahu bahwa dia adalah mempunyai kekurangan, maka tambah down dia. Ya, mentalnya Bu ya. Ya, tambah down mentalnya. Jadi tetap aja anak tersebut kekurangannya kita tutupi. Yang tadi kita lakukan sebagai sampel untuk tes di bagian konsultan di SLB tadi, itu hanya untuk arsip kita. Jadi
sewaktu saat misalkan sekolah ini ditanya, kami ada bukti fisik. Itu aja. Wah, sangat menarik Bu. Ini menjadi inspirasi bagi saya juga Bu ya. Jadi bahwa tidak semua murid itu berlatar belakang dari keluarga yang mampu Bu ya. Ya. Mungkin itu menjadi salah satu faktor mengapa banyak siswa yang masih bisa belum membaca. Jadi sebagai sekolah hadir untuk membantu keluarga-keluarga tersebut harus Bu ya. Itu ya. Ya baik Bu, itu saja Bu mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.